Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Sekarang kita pada pertemuan ke-36. Sebelumnya pada pertemuan ke-35 kita telah membahas keadaan-keadaan yang dibolehkan tayammum. Sekarang kita masuk pada wasifatut tayammumi, tata cara tayammum. Setelah kita mengetahui akan disyariatkannya tayammum, bahkan tayammum itu disyariatkan hanya pada siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kemudian kita telah mengetahui keadaan-keadaan yang dibolehkan tayammum dan digunakan untuk apa saja tayammum, yaitu ibadah apapun yang disyariatkan untuk bersuci asalnya dengan air. Ketika dia pada keadaan yang tidak bisa menggunakan air, maka pada ibadah tersebut juga boleh untuk tayammum. Disyariatkan tayammum. Kemudian dilanjutkan dengan tata cara tayammum. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Di dalam ayat itu dijelaskan secara global. Apa di dalam ayat? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biru'usikum famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya, yaitu dari tanah tersebut. Wajah dan tangan. Sekarang akan dijelaskan, disimpulkan dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Mu'ad, dan hadis ini diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kesimpulannya yaitu kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, tata cara tayammum, sifatut tayammumi. Perhatikan harakat dan terjemahnya. Ayadribat turaba biyadaihi mufarrajatai al-asabi'i. Kalau dilanjut, mufarrajatayil asabi'i. Itu asalnya mufarrajataini musanna. Tapi ketika dia mudhaf, apa yang terjadi? Hudhifatin nun, ya, nunnya dihilangkan. Langkah yang pertama, ayadribat turaba, menepuk tanah. Dengan apa? Kaki, badan. Biyadaihi, dengan kedua tangannya. Bagaimana cara menepuk dengan kedua tangannya? Lihat di sini dijelaskan lagi. Mufarrajatai al-asabi'i, dengan dalam keadaan direnggangkan jari-jarinya. Mufarrajatai, yaitu direnggangkan kedua tangan dari al-asabi'i, jari-jarinya. Jadi kedua tangan antum direnggangkan jari-jarinya, ditepuk. Setelah itu dia menepuk tanah dengan kedua tangannya dalam keadaan merenggangkan jari-jarinya. Thumma yamsaha wajahahu bibatini asabi'ihi. Ini langkah kedua.
Kemudian dia yamsaha, mengusap wajahnya dengan dalam jari-jarinya, yaitu dengan telapaknya ya. Dia usap wajahnya. Kemudian wa yamsahu kaffaihi birahataihi, dan mengusap dua tangan yang bagian atas dengan kedua tangan yang bagian dalam, seperti ini. Perhatikan, lihat. Mengusap yang bagian atas, diusap dengan yang bagian dalam. Ma'ruf insyaallah. Ini langkah selanjutnya. Kemudian lihat penjelasan berikutnya, wa yu'ammimal wajha wal kaffaini bil mashi, dan meratakan wajah dan kedua tangannya dengan mengusap. Jadi wajahnya ketika mengusap wajah diratakan, dan kedua tangannya juga diratakan ya. Tadi itu caranya. Mafhum insyaallah caranya. Ini cara pertama, dan ini cara yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dia menepuk satu kali dengan kedua tangannya dalam keadaan jari-jari jemarinya direnggangkan. Kemudian dia mengusap wajahnya minimal satu kali. Lalu dia mengusap kedua tangannya. Udah, mudahnya itu. Nggak ada lagi alasan tidak sholat, karena nggak ada air. Nggak bisa tayamum, nggak ada alasan itu nggak bisa tayamum. Cara kedua, wa in masaha bidarbataini, dan apabila dia mengusap dengan dua tepukan. Tadi kan cara pertama satu tepukan doang. Dia dia usap wajahnya, kemudian tangan. Satu tepukan. Cara yang kedua dua tepukan. Bagaimana duanya? Ihdahuma yamsahu biha wajhahu wa thaniyatu yamsahu biha kaffaihi. Atau apa cetakan antum tulisannya? Badanahu ya. Itu maksudnya kaffaihi ya. Kedua tangannya. Kalau dia menepuknya dua kali, ini cara yang kedua. Berarti ihdahuma, tepukan yang pertama, yamsahu biha wajhahu, dia mengusap dengannya wajah. Jadi tepukan pertama dia usap wajahnya. Tepukan yang kedua wasaniyatu, dan yang kedua yamsahu biha kaffaihi, mengusap dengannya kedua tangan. Tepuk lagi dua tangannya. Cara yang kedua berarti berapa tepukan? Dua tepukan. Tapi lihat di sini kata Syekh, lakinna sifatal ula hiyal waridatu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tata cara yang pertama, yaitu dengan satu tepukan digunakan untuk mengusap wajah dan kedua tangan, hiyal waridatu, dia adalah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang datang dan juga yang paling mudah, hanya satu tepukan. Setelah menjelaskan tata cara tayamum, kemudian apa saja yang membatalkan tayamum? Kata Syekh hafizallahu taala, perhatikan di sini. Wa yabtulu tayammum, dan batal tayamum dari apa saja? An hadatsin asghara bimubtilatil wudu'i, wa an hadatsin akbara bimujibatil ghusri min janabatin wa haidin wa nifasin li'annal badala. Lihat ini kaidah, lahu hukmul mubdali. Itu kaidah. Yabtulut tayammumu, batal tayamum,
an hadatsin asghara bimubtilatil wudu. Batal tayamum dari hadas kecil dengan pembatal-pembatal wudu. Apa saja pembatal wudu, maka itu juga yang membatalkan tayamum dari hadas kecil. Hadas-hadas kecil yang membatalkan wudu, dan itu juga yang membatalkan tayamum. Yang keluar dari dua jalan dan sebagainya. Buang air kecil, buang air besar, kentut, tidur, masuk Islam dan sebagainya. Itu hadas besar ya. Wa an hadatsin akbar, dan dari hadas besar, bimujibatil usri, dengan yang mengharuskan mandi. Nah, apa saja dari hadas besar yang mengharuskan mandi, maka itu membatalkan tayamum. Orang sudah tayamum, kemudian dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, batal tayamumnya. Orang yang tayamum, kemudian dia keluar maninya dengan sebab kenikmatan, batal tayamum. Orang yang sudah tayamum, kemudian mimpi basah, batal tayamumnya, dan sebagainya. Min janabatin, dari janabah, wa haidin haid, wa nifasin, dan nifas. Lihat kaidah. Li'annal badala lahu hukmul mubdali. Karena bahwasanya pengganti lahu, dia memiliki hukum yang diganti. Pengganti dia memiliki hukum yang diganti. Pengganti di sini yang mana? Tayamum pengganti. Tayamum itu menggantikan dari apa? Wudu dengan air. Berarti wudu dengan air yang digantikan. Paham insyaallah? Tayamum pengganti. Wudu yang digantikan. Hukum asalnya kan akan wudu. Kalau nggak ada air berarti tayamum. Penggantinya tayamum. Yang digantikan dari wudu. Oke? Kaidahnya apa? Pengganti dia memiliki hukum yang diganti. Yang diganti itu wudu. Hukumnya ya tadi itu. Kalau dia terkena hadas kecil yang ini dan ini, batal wudunya. Maka penggantinya pun sama seperti yang digantinya itu. Ya kita juga udah belajar lah di nahwu, naibul fa'il. Oke? Naibul fa'il apa dia? Mengambil semua hukum-hukum fa'il. Berarti pengganti dia memiliki hukum yang diganti. Naibul fa'il pengganti. Dan dia juga memiliki hukum dari yang digantinya, yaitu si fa'il yang tadi yang masuk menjadi marfu, fadlah menjadi umdah, dan sebagainya. Misalnya kalau ada ustadz yang dia berhalangan, kemudian digantikan dengan ustadz yang lain, maka penggantinya juga dia memiliki hukum yang diganti. Belajar dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian istirahatnya jam sekian, sama. Maka begitu juga ini tayamum, maka dia pembatal-pembatalnya sebagaimana yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu dari hadas kecilnya dan hadas besarnya. Kemudian wa yabtulu tayammumu aidan, ini tambahan berarti yang tidak ada di wudu. Biwujudil ma'i in kana tayammumu li'adamihi wa bizawalil udhri alladhi min ajlihi syuri'at tayammumu min maradin wa nahwihi. Wa yabtulu tayammumu aidan, dan batal tayamumnya juga biwujudil ma'i, dengan adanya air. In kana tayammumu li'adamihi, apabila tayamumnya itu karena tidak adanya air. Misalnya awalnya nggak ada air, air nggak ada, udah dicari ke sana kemari nggak ada air, akhirnya pada tayamum. Setelah tayamum 5 menit kemudian kan belum sholat tuh.
airnya ngalir, maka batal tayamumnya. Dan dia harus berwudu menggunakan air. Juga wa bizawalil udri, dan dengan hilang udurnya. Misal dia punya penyakit yang tidak bisa terkena air, tayamumlah dia. Kemudian Masya Allah, dengan izin Allah, 10 menit kemudian sembuh, badannya langsung seger, seperti tidak terkena penyakit sebelumnya. Maka ketika udurnya hilang, yang tadinya dia tayamum karena tidak bisa terkena air disebabkan penyakit, kemudian sembuh, maka batal tayamumnya dan dia harus berwudu menggunakan air. Atau keadaan yang dia tidak bisa bergerak dan tidak ada orang yang mewudukannya, akhirnya apa? Tayamum. Dia pikir, anak saya masih lama pulangnya, sekolahnya kan biasanya pulang jam 12. Jangan jam 12 lah, pulangnya biasanya asar. Oke, ini kan dia mau sholat zuhur, anak saya berarti biasanya lama pulang, biasanya asar. Tapi qadarullah ternyata anaknya pulang cepat karena mungkin habis ulangan, dia udah tayamum duluan. Tapi kan waktunya mau selesai nih, mau asar nih, waduh nunggu anak saya kelamaan. Ternyata anaknya pulangnya lebih cepat, maka di situ batal tayamumnya dan dia harus diwudukan oleh anaknya, oleh orang lain. Wa bizawalil udri alladhi min ajlihi syuri'at tayammumu, dan dengan hilangnya udzur yang karenanya min ajlihi, itu karenanya, yang karenanya disyariatkan tayamum. Ya tadi kalau nggak ada air kemudian tiba-tiba ada air, maka batal tayamumnya. Yang tadi karenanya dia tayamum karena sakit kemudian tiba-tiba sembuh, batal tayamumnya. Yang tadinya dia tayamum karena nggak bisa bergerak, nggak ada orang yang mewudukannya, kemudian tiba-tiba ada anaknya atau siapa yang datang untuk mewudukannya, maka batal tayamumnya. Min ajli syuri'at tayamum, dari karenanya disyariatkan tayamum, min maradin berupa sakit, aw nahwihi dan semisalnya. Kemudian lihat di sini. Kalau nggak ada air, nggak ada tanah sama sekali, gimana? Nggak ada air, nggak ada tanah, nggak ada debu. Dia berada di ruangan yang khusus. Mungkin orang berada di uji laboratorium. Kadang kalau orang yang dia benar-benar di penjara dan dia sebagai uji percobaan kimia, fisika ini dan itu, para ilmuwan kan akhirnya dia berada di tempat khusus, di ruangan yang mungkin putih semua, ya kan? Nggak ada apapun, nggak ada debu, bersih, cleaning, nggak ada air, apalagi. Atau mungkin dia terkena penyakitnya saking parahnya nggak bisa kena air, nggak bisa kena tanah. Lihat di sini kata Syekh, wa man adimal ma'a wa turaba aw wasala ila halin la yastati'u ma'ahu lamsal basharati bima'in wala turabin fa innahu yusalli ala hasabi halihi bila wudu'in wala tayammumin. Lihat, Masya Allah, begitu mudahnya syariat. Nggak ada alasan orang tidak mengerjakan ibadah. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Apa di sini kata Syekh? Wa man adimal ma'a, barang siapa yang tidak ada air, wa turaba, dan tanah juga nggak ada. Ya tadi itu yang Anda bilang kondisinya. Awasala ila halin, atau dia sampai pada keadaan penyakit keras, keadaan la yastati'u ma'ahu, tidak mampu bersamanya, lamsal basharati, menyentuh kulit, nggak bisa kulitnya disentuh sama sekali. Mungkin orang terkena luka bakar kan ada itu, air yang nggak bisa, tanah yang nggak bisa, luka bakar melepuh sekujur tubuhnya, melepuh. Nggak bisa disentuh kulitnya, bimain dengan air, wala turabin, dan tidak juga dengan tanah. Apa yang terjadi? Apa yang dia harus lakukan?
Kalau orang berilmu, lihat. Kalau orang nggak berilmu, akhirnya apa? Dia semangat ibadah, tidak memiliki ilmu, kulitnya kebakar, akhirnya ini gimana ya? Di akhirnya gunakan air, atau mungkin dia ada ilmu sedikit tapi setengah-setengah, dia gunakan debu, langsung perih itu kulitnya. Kan kalau setengah-setengah gitu, ada tayamum, tapi dia nggak tahu ada kondisi yang ini nih. Nggak bisa kena air, nggak bisa kena tanah. Apa yang harus dia lakukan? Fa innahu yusolli ala hasabi halihi, maka sesungguhnya dia sholat sesuai dengan keadaannya. Ala hasabi apa? Sesuai halihi, keadaannya. Hal keadaan. Bila wuduin wala tayamumin, tanpa wudu dan tanpa tayamum, langsung sholat. Apa alasannya? Li'annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena bahwasanya Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kadar kemampuannya. Wala ya'idu hadhihi sholata, wala yu'idu, wala yu'idu hadhihi sholata, dan dia tidak mengulang salat ini. Li'annahu ata bima umira bihi, karena bahwasanya dia telah mendatangkan dengan apa diperintahkan dengannya. Jadi salatnya sah. Tidak perlu mengulang sholatnya. Itu tetap diterima sholatnya, karena dia telah melakukan dengan apa yang diperintahkan. Bukan berarti misalnya hari Senin sakit ya, yang tadi itu nggak bisa kena air, nggak bisa kena tanah, akhirnya sholat 5 waktu ketika di hari Senin tanpa wudhu, tanpa tayamum. Selasanya udah sembuh. Jangan bukan berarti Selasanya karena dia udah sembuh, kemudian sholat yang di waktu Seninnya itu dikodok semuanya. Enggak perlu diulang, itu maksud kata Syekh. Enggak perlu dikodok karena keterima, sah sholatnya, enggak perlu diulang. Jadi jangan dianggap wah ini mungkin enggak diterima kan, nanti kalau udah semua saya kodok lah, saya ulangin lagi sholatnya. Tidak. La yu'idu hadhihi shalah, tidak mengulang salat ini, li'annahu ata bima umira bihi, karena bahwasanya dia telah mendatangkan dengan apa yang diperintahkan dengannya. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Idza amartukum, apabila aku memerintahkan kalian, bi amrin, dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangkanlah dari perintah tersebut, minhu, kembali ke mana? Amr. Fa'tu minhu, maka datangkanlah oleh kalian, minhu, dari perintah tersebut, mastata'tum, semampu kalian, yaitu lakukanlah perintah tersebut semampu kalian. Kemudian kata Syekh, hadhihi jumlatun min ahkamit tayammumi saqnaha laka. Hadhihi jumlatun, ini adalah jumlah kalimat, materi bisa juga kan, ini adalah materi atau pembahasan, terserah antum mau gimana, yang penting mudah difahami. Ini adalah pembahasan kan bisa. Min ahkamit tayammumi, dari hukum-hukum tayammum. Saqnaha lak, yang telah kami sampaikan hal itu kepadamu. Saqnaha, kembali ke mana? Ahkam, kembali ke ahkam. Saqa itu artinya menyampaikan, dan dia ketika bersambung dengan domir muttasil jadi kehilang, dihapus alifnya. Saqnaha, saqna, kami telah menyampaikan hukum-hukum tayamum tersebut, laka, untukmu. Oke. Fa in ashkala alaika syai'un minha, kembali kemana lagi? Kembali kemana hanya? Ahkam, ahsantum. Au min ghairiha fa'alaika an tas'ala ahlal ilmi. Fa in ashkala alaika, apabila rancu atasmu, kamu bingung gitu kan, mudahnya apabila kamu bingung,
syai'un sesuatu minha dari hukum-hukum tayamum, rancu atasmu sesuatu dari hukum-hukum tayamum, kamu bingung dari beberapa hukum tayamum, kamu nggak paham dari beberapa hukum tayamum, au min ghairiha atau dari selainnya, apapun itu dari agama, fa'alaika maka wajib atasmu antas ala ahlal ilmi, kamu bertanya kepada ahli ilmu, wala tatasahalu fi amri dinik, fi amri dinika, janganlah kamu bermudah-mudahan dalam perkara agamamu. Lihat, jangan bermudah-mudahan. La siyama amrus salati allati hiya amudul islami fa innal amra muhimmun jiddan. La siyama terlebih lagi amrus salah, perkara salat, allati hiya amudul islam, yang salat dia adalah tiang agama Islam. Fa innal amra muhimmun jiddan, maka sungguh perkara itu penting sekali. Waffaqanallahu jami'an lis-shawabi was-sadadi, perhatikan harakatnya, fil qawli wal amali wa ayyakuna amaluna khalisan liwajhihil karimi innahu sami'un mujibud du'ai. Waffaqanallahu jami'an, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Waffaqana Allahu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, jami'an semuanya, lis-shawabi untuk kebenaran, was-sadadi dan kelurusan, fil qawli wal amali dalam ucapan dan perbuatan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kebenaran, kelurusan dalam perkataan, yaitu ucapan dan perbuatan. Wa iyyakuna amaluna, dan menjadi amalan kita khalisan liwajhihil karim, ikhlas untuk wajahnya yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un, sungguhnya dia yaitu Allah Maha mendengar, mujibud du'a, Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Masya Allah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.